Salam hangat saudara-saudaraku alumni UPN Veteran Yogyakarta. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, Sang Yang Widiwasa. Nama saya Bambang Supianto, lahir di Situbondo 15 Desember 1956. Saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di SD, saya sekolah di SD Tegaloji 2 di Banyuwangi, kemudian SMP Negeri Banyuwangi, SMA Negeri Banyuwangi, dan kemudian saya bekerja sambil melanjutkan kuliah di Fakultas Pertanian UPN Veteran Jakarta angkatan 76. Dalam kelompok alumni saya disebut TUNEM angkatan 76. Dan ketika lulus saya tidak lagi melamar pekerjaan karena saya memang sudah bekerja sebagai petugas lapangan proyek P3 Arbedas di Gunung Kidul. Dalam perjalanannya berpindah-pindah, di Bali saya pernah 13 tahun, kembali lagi ke Yogyakarta, dan saya sempat menjadi calon wali kota Yogyakarta pada tahun 2001. Alhamdulillah kalah dengan Pak Heri Judanto. Nah, itu juga yang mengantar saya kemudian saya diuji oleh kementerian untuk mengikuti tes menjadi eselon 2. Akhirnya saya menjadi eselon 2 setelah gagal menjadi wali kota Jakarta, dan itu semua menghantar saya setelah 23 tahun saya di daerah. Pada tahun 2002 masuk Jakarta, di Jakarta sampai dengan 5 kali saya menjabat eselon 2. Kemudian pada tahun 2010 saya menduduki jabatan sebagai Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, yang setelah penggabungan ini menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, saya diberikan tugas menjadi Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jadi saya anak kolong. Jadi sejak SD saya selalu menjadi ketua kelas, karena memang diajarkan oleh orang tua saya untuk menjadi leader dimanapun kelompoknya, karena leader itu melatih diri untuk bertanggung jawab. Kemudian SMP saya menjadi ketua 2 OSIS, SMA menjadi ketua OSIS, dan di Fakultas Pertanian saya jadi ketua umum Senat Mahasiswa Fakultas Pertanian tahun 80 sampai dengan 82. Nah, perjalanan ke sini saya aktif di beberapa organisasi, masuk di FKPPI, KNPI. Hari ini saya masih sebagai Ketua Umum Korpri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga menjadi Ketua Dewan Pembina Ikatan Keluarga Alumni Sekolah Kehutanan Menengah Atas di Indonesia. Jadi saya memang suka dengan organisasi, karena dengan organisasi kita terus berpikir. Kalau kita terus berpikir, maka kita tidak cepat pikun. Di olahraga otak, olahraga fisik itu harus seimbang. Saya kira itu prinsipnya. Saya banyak mengikuti di berbagai organisasi menjadi pengurus. Sementara ada pengabdian yang mestinya saya lakukan untuk unit perguruan tinggi yang membesarkan saya untuk mencapai karir tertinggi, yaitu UPN Veteran di Jakarta. Nah, niat ingsun adalah agar keeratan rajutan tenun silaturahmi alumni UPN itu menjadi dasar, kemudian memberikan kontribusi pada alma mater yang memadai sesuai dengan perkembangan dinamika zaman. Yang ketiga, bagaimana mendorong alumni-alumni berikutnya mampu berkontestasi tidak hanya di nasional
tapi di tingkat internasional. Itu butuh organisasi yang mantap, yang alumninya mau memberi share pengalamannya kepada calon-calon alumni, sehingga mereka akan berkontestasi di nasional maupun di internasional. Itu yang motif saya untuk ikut hadir di dalam kontestasi ketua IA. Nah, kalau saya terpilih, tentu saya akan menginternalisasi yang namanya visi. Jadi kalau visi yang saya ucapkan ini bukan visi organisasi, tapi baru visi saya. Karena IA adalah organisasi sosial yang keputusannya kolektif kolegial. Saya harus menginternalisasi kepada pengurus, calon-calon pengurus nanti yang bersedia menjadi pengurus, bahwa kita akan membawa organisasi ini kemana. Jadi prinsip visi adalah what do you want to be, hendak kau bawa kemana organisasi ini. Dalam bahasa rencana strategis, saya menyebutnya yang akan saya internalisasi pada pengurus nantinya adalah menjadi himpunan alumni mandiri dan inovatif. Nah, ada dua kosakata yang penting, mandiri dan inovatif. Maka visi itu harus dijabarkan menjadi misi. Misi adalah the chosen track, jalan-jalan pilihan untuk mewujudkan visi, seluruhnya ataupun sebagian. Saya tidak akan sampaikan secara detail, tapi utamanya adalah bagaimana membuat organisasi ini mandiri. Berarti ada sumber daya ekonomi, ada turbin ekonomi yang akan menggerakkan organisasi. Bagaimana kemudian organisasi inovatif, dia akan responsif terhadap perubahan apapun, terutama terkait perkembangan dinamika zaman, yang utamanya adalah kompetensi yang dibutuhkan untuk alumni-alumni perguruan tinggi, khususnya alumni UPN Veteran Yogyakarta. Dan oleh karena itu, beberapa program strategis yang akan kami lakukan, di samping tadi membuat turbin-turbin ekonomi, menggalang dana abadi, kami akan bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi untuk kompetensi sumber daya manusia alumni. Bekerja sama dengan Persatuan Insinyur Indonesia dan Badan Kejuruan untuk sertifikasi insinyur profesional. Karena di situ ada Badan Kejuruan Teknik Perminyakan, ada Badan Kejuruan Teknologi Pertambangan, ada Badan Kejuruan Kebumian dan Energi, ada Badan Kejuruan Teknik Industri, ada Badan Kejuruan Teknik Pertanian, ada Badan Kejuruan Industri Pertanian, ada Badan Kejuruan Kimia. Semua itu harus kompeten kalau mau berkontestasi perebutan kesempatan kerja. Kalau tidak ada itu, tentu alumni kita tidak bisa berkontestasi dengan mereka-mereka yang kompeten. Itu akan kami lakukan. Di samping kami bekerja sama dengan perguruan tinggi akan membentuk lembaga sertifikasi profesi. Saya mengundang dan mengajak kawan-kawan yang mempunyai hak pilih, jangan pernah lelah mencintai UPN Veteran Yogyakarta yang hebat ini melalui pilihan apa program yang terbaik untuk ikatan alumni periode yang akan datang. Karena apa yang terbaik menempatkan manusia sebagai subjek. Kalau kita memilih siapa yang terbaik, menempatkan manusia sebagai objek. Jadi sekali lagi saya mengundang, mengharapkan para rekan-rekan yang punya hak pilih untuk melakukan pilihan yang terbaik. Terima kasih.